Assalamualaikum, selamat malam. Jadi di sini saya akan merepresentasikan storytelling dari materi 1, 2, 4, dan 6 dengan judul Kebocoran Data pada Aplikasi Mobile Banking PT Finansial Digital. Nama saya Putri Salsana Bila dengan NIM 4342411003 dari kelas TRPL 4A Malam. Jadi untuk slide yang pertama itu ada penerapan Secure SDLC pada perusahaan fintech. Untuk latar belakang kasusnya, di PT Finansia Digital merupakan perusahaan fintech yang menyediakan layanan mobile banking bagi lebih dari 500.000 pengguna di Indonesia. Dalam proses pengembangan aplikasi, perusahaan lebih berfokus pada penambahan fitur dan percepatan rilis agar mampu bersaing dengan kompetitor. Tim pengembang hanya memprioritaskan fungsi utama aplikasi seperti transfer saldo dan pembayaran digital, sedangkan aspek keamanan perangkat lunak seperti validasi input, enkripsi data, dan pengujian keamanan belum diterapkan secara optimal. Perusahaan juga menganggap penggunaan antivirus dan firewall sudah cukup untuk melindungi sistem. Untuk permasalahan dan dampaknya itu, beberapa bulan setelah aplikasi dirilis, ditemukan celah keamanan pada API aplikasi mobile banking. Penyerang berhasil memanfaatkan kelemahan validasi input untuk memperoleh akses terhadap data pribadi pengguna seperti nama, nomor telepon, dan riwayat transaksi. Solusi dari Secure SDLC yaitu, sebagai solusi, PT Finansia Digital mulai menerapkan Secure SDLC dengan mengintegrasikan keamanan pada setiap fase pengembangan perangkat lunak. Pada tahap requirement, perusahaan mulai menentukan kebutuhan keamanan data pengguna. Pada tahap desain, arsitektur sistem dirancang untuk mengurangi attack surface. Selanjutnya, pada tahap implementation, developer menerapkan secure coding dan kode review. Kemudian pada tahap verification dilakukan penetration testing dan security testing sebelum aplikasi dirilis. Untuk penerapan security requirement pada perusahaan fintech, yaitu dalam pengembangan aplikasi, perusahaan hanya berfokus pada kebutuhan fungsional seperti transfer saldo, pembayaran QRIS, dan pengecekan transaksi. Namun, perusahaan belum memperhatikan security requirement secara detail, seperti autentikasi yang kuat, pengaturan hak akses pengguna, enkripsi data sensitif, serta pencatatan aktivitas pengguna. Misuse case dan kebocoran datanya beberapa bulan setelah aplikasi dirilis, penyerang berhasil mengeksploitasi kelemahan pada aplikasi mobile banking. Sistem tidak mampu membedakan input validasi dan input berbahaya sehingga hacker dapat mengakses data sensitif pengguna seperti nama, nomor telepon, dan riwayat transaksi. Untuk solusinya yaitu PT Finansia Digital mulai menggunakan security requirement dan manajemen risiko pada proses pengembangan perangkat lunak. Perusahaan melakukan identifikasi ancaman, analisis kerentanan, dan evaluasi dampak terhadap data pelanggan. Selain itu, perusahaan menerapkan autentikasi multifaktor, enkripsi data sensitif, session timeout, logging aktivitas pengguna, serta prinsip least privilege untuk membatasi hak akses pengguna. Untuk penerapan security design pada perusahaan fintech, PT Finansia mulai menyadari bahwa kebocoran data sebelumnya bukan hanya disebabkan oleh kesalahan implementasi, tetapi juga karena desain keamanan sistem yang lemah sejak tahap arsitektur. Pada proses pengembangan awal, perusahaan hanya merancang alur fitur aplikasi mobile banking tanpa mempertimbangkan security by design, threat modeling, dan vulnerability analysis. Setelah terjadi insiden kebocoran data, PT Finansia Digital menerapkan threat modeling pada desain sistem mobile banking. Tim keamanan mengidentifikasi berbagai ancaman seperti spoofing akun pengguna, tampering data transaksi, information disclosure pada database pelanggan, hingga denial of service pada server aplikasi. Untuk penerapannya yaitu PT Finansia mulai menerapkan security design secara menyeluruh pada aplikasi mobile banking. Perusahaan menerapkan autentikasi multifaktor, enkripsi data transaksi, token-based authentication, serta role-based authorization untuk membatasi hak akses pengguna. Penerapan security development pada perusahaan fintech, yaitu PT Finansia kembali melakukan evaluasi terhadap proses pengembangan aplikasi mobile banking setelah terjadinya kebocoran data pelanggan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa banyak kerentanan muncul pada tahap development karena developer lebih berfokus pada fungsi aplikasi dibanding keamanan kode program. Penerapan secure coding dan secure development-nya
Untuk mengatasi masalah tersebut, PT Finansia menerapkan secure coding pada proses development aplikasi mobile banking. Developer diwajibkan melakukan input validation menggunakan prepare statement untuk query base, menerapkan authentication dan authorization yang lebih aman, serta menghindari penyimpanan password dalam bentuk plain text. Untuk secure environment dan quality control-nya, selain memperbaiki kode program, PT Finansia Digital meningkatkan keamanan pada lingkungan pengembangan perangkat lunak. Perusahaan mulai menggunakan version control untuk melacak perubahan source code, menerapkan akses control list agar hanya developer tertentu yang dapat mengakses repository, serta menggunakan build automation untuk memastikan proses build dan deployment berjalan secara konsisten dan aman. Sekian presentasi dari saya. Selamat malam. Terima kasih.